Untuk para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan menampilkan salah satu pertandingan dari turnamen FIDE Online Chess Olympiad 2020 atau turnamen Olimpiade Catur Online 2020. Partai yang akan diambil adalah antara Susanto Megaranto yang merupakan Grandmaster Indonesia menghadapi mantan juara dunia catur yaitu Viswanathan Anand. Nah, sebelum masuk dalam penjelasan atau analisa pertandingan, Tarigan Catur akan menampilkan hasil yang dicapai Indonesia pada turnamen tersebut. Oke? Di dalam pertandingan-pertandingan pada grup A, Indonesia sudah melakoni 9 pertandingan, di mana Indonesia kalah 2,5 berbanding 3,5 dari Jerman, kalah lagi 1,5 berbanding 4,5 dari China, unggul telak 6-0 dari Zimbabwe, kalah 1,5 berbanding 4,5 dari India, tahan imbang tim kuat Uzbekistan dengan 3-3, lalu unggul tipis 3,5 berbanding 2,5 dari Vietnam, imbang lagi dari tim kuat lainnya yaitu Iran dengan skor 3-3, menang 4-2 dari Mongolia, dan terakhir kalah 2-4 dari Georgia. Hasil ini membuat Indonesia hanya menempati peringkat 7 klasemen grup A. Artinya Indonesia gagal lolos untuk menuju babak berikutnya ya. Di sini yang lolos menuju babak berikutnya adalah peringkat 1 yaitu India, peringkat 2 China, dan 3 Jerman. Yang dimana India mengoleksi poin 17 hasil dari 8 kemenangan dan 1 seri, berarti belum pernah terkalahkan ya. China 8 kemenangan 1 kekalahan, kalahnya juga dari India. Dan yang ketiga lawan atau maksudnya Jerman yang menjadi lawan kuat Indonesia di divisi 2 kemarin juga lolos dengan poin 11 dengan 5 kemenangan, 1 hasil seri, dan 3 kekalahan. Nah, hasil ini membuat Indonesia belum lolos, namun sudah layak untuk mendapatkan apresiasi karena sudah menembus babak top division yang merupakan tempat persaingan bagi negara-negara top dunia. Kita ucapkan selamat untuk Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan antara Susanto dengan Viswanathan Anand. Ini karena pemain Indonesia yang akan dijadikan analisanya. Oleh karena itu, Susanto Megaranto menggunakan catur buah putih dan Viswanathan Anand menggunakan catur buah hitam, sehingga papan dibentuk seperti yang tertera di layar. Oke, langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Susanto Megaranto membuka pertandingan dengan pion D4, artinya pembukaan pion depan menteri ya, atau Queen Pawn Game. Lalu kuda F6. Di sini Susanto diajak untuk bermain Indian Game oleh Viswanathan Anand. Lalu kuda F3. Di sini Indian Game-nya berubah variasi menjadi variasi kuda atau Knight Variation. Lalu pion D5. Di sini berubah lagi jadi pembukaan yang awal yaitu Queen Pawn Game atau pion depan menteri, namun ini menjadi variasi simetris ya. Lalu pion C4, pion E6, pion C makan D5, dan pion E makan D5. Di sini permainan dari keduanya memang masih seperti yang tertera dalam buku catur ya. Lalu kuda C3, pion C6 untuk memperkuat kedudukan atau kokohnya posisi dari pion D5, yaitu langkah selanjutnya adalah gajah G5 untuk menguasai petak diagonal H4 hingga D8, gajah E7 untuk melindungi kuda, pion E3, gajah F5, gajah makan kuda di F6, gajah makan gajah di F6, gajah D3,
gajah pukul gajah di D3, menteri pukul gajah di D3. Pion A5. Di sini ingin melakukan permainan agresif ya oleh Anan, maka dari itu dilakukan langkah rokade pendek oleh Susanto Megaranto untuk menjaga dari pertahanan sayap rajanya. Rokade pendek juga dibalas oleh Viswanathan Anand. Lalu menteri putih menuju C2, kuda D7, pion A3, gajah E7, pion A menuju B1. Di sini misalkan nanti hitam melakukan langkah sembarang, misalkan ya, nanti bisa dilanjutkan dengan pion atau dengan langkah apapun yang digunakan untuk mengosongkan baris B nantinya. Itulah ide dari Susanto. Namun, tentu saja langkah terbaik dari Anand adalah benteng E8. Lalu, benteng F menuju C1 di sini memperkuat atau membuat petak C menjadi milik dari putih, karena benteng dan menteri putih saling bersatu padu untuk menguasai petak C. Lalu kuda B6, kuda D2, pion A4. Di sini tujuannya adalah untuk mencegah pion putih untuk bergerak lebih maju lagi. Benteng E1. Nah, disinilah menurut video di sini baik Susanto maupun Anand sama-sama terus memperagakan permainan tertutup. Tak ada yang ingin untuk membuka pertahanannya ya, tak ada yang ingin untuk bermain lebih agresif juga. Di sini terus permainannya seperti ini nantinya. Gajah F8 saling menunggu permainan dari masing-masing pemain. Pion B3 di sini untuk menukar pion, diterima pertukaran tersebut dengan pion A makan B3 dan putih memakannya dengan menteri B3, sehingga di sini putih menumpuk kekuatannya pada petak B ya dan mengancam kuda. Lalu benteng A6 di sini untuk melindungi kuda hitam. Pion A4. Jadi di sini jikalau hitam melakukan langkah asal, misalkan pion H6 akan dapat dibalas dengan pion A5, misalkan kuda berpindah, maka sudah siap untuk unggul satu pion dari Susanto. Namun inilah mantan juara dunia. Dirinya mengetahui langkah ini, sehingga langkah yang dilakukan oleh Anand adalah dengan benteng E7. Tujuannya adalah untuk menjaga pion yang ada di petak B7 yang sebenarnya menjadi incaran dari Susanto. Oleh karena itu Susanto mengubah strateginya dengan menteri putih mundur ke C2, kuda C8, kuda B3. Di sini ada tujuan untuk kuda nanti merangsek menuju petak C5 untuk memantau pertahanan dari hitam. Lalu kuda D6, kuda C5 untuk mengancam benteng, dan benteng mundur ke A7. Di sini jelas ya, putih tak dapat memakan pion yang ada di B7 karena putih hanya memiliki 2 perwira untuk mengincar pion tersebut, sedangkan hitam menjaganya dengan benteng, kuda, dan benteng. Lalu di sini kuda kembali ke D3, kuda C4, benteng B menuju C1, benteng E8, pion G3, gajah A3 di sini untuk mengancam benteng di petak C1 ya. Di sini Susanto memindahkan benteng menuju A1 dan gajah kembali ke posisi awal
yaitu F8. Ya, disinilah uniknya pertandingan ini. Jadi di sini Susanto memang sedari awal pertandingan memang berniat untuk membuat pertandingan ini menjadi seri. Di sisi lain, Anand juga sedikit tidak memiliki keberanian untuk bermain lebih agresif, karena memang di sini Susanto sudah membuat atau merancang bangunan dari putih menjadi kokoh dan sulit untuk ditembus ya. Lalu melakukan langkah benteng A menuju D1. Kuda D6 di sini sudah langkah bolak-balik aja. Benteng B1, kuda C4, benteng B ke D1, kuda D6, benteng menuju B1, kuda C4, dan inilah akhir dari pertandingan karena sudah 3 kali bolak-balik. Karena di sini sudah 3 kali bolak-balik. Nah, sebenarnya ada langkah yang disarankan atau direkomendasikan oleh komputer untuk membuat pertandingan ini menjadi lebih hidup dan tidak hanya berakhir seri sampai di sini. Yaitu langkah dari komputer adalah pion G6. Tadi ya langkah yang ini, daripada melangkahkan kuda C4, lebih baik pion G6. Dan setelah itu putih dapat membalasnya dengan kuda E5, dan di sini situasi permainan akan menjadi lebih hidup karena nanti misalkan Menteri Putih ingin juga ikut turut bekerja sama dengan kuda untuk menyerang pertahanan sayap raja dari hitam atau dengan langkah apapun. Dan setelah itu hitam juga misalnya bisa gajah G7 untuk menyerang kuda dan segala macamnya. Ya, inilah pertandingan, inilah teknik draw yang dipertontonkan oleh Susanto untuk menghadapi mantan juara dunia Viswanathan Anand yang memang permainannya sangat kuat dan dirinya sangat sulit untuk ditaklukkan oleh pemain manapun di dunia. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.